Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jaminan Pemeliharaan Ilahi. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia, yang selalu mencukupi kebutuhan dan melindungi kami di setiap langkah hidup kami. Saat kami merenungkan firman-Mu ini, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk semakin memahami dan meyakini kasih serta penjagaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita jujur pada diri sendiri. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kecemasan, ketakutan, dan juga kekhawatiran? Kekhawatiran itu seringkali datang tanpa diundang, menyelinap dalam hidup kita, dalam pikiran kita, tentang pekerjaan kita, tentang kondisi ekonomi kita, tentang kesehatan kita, tentang masa depan anak-anak atau keluarga kita. Rasanya kita ini menjalani hidup seperti membawa ransel yang berat, berisi beban yang tidak pernah berkurang. Kita berusaha keras mengatasi semuanya dengan sesuai dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, memutar otak kita mencari jalan keluar, sampai kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini sebenarnya tidak perlu memikul beban itu sendirian. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah janji yang luar biasa, yaitu jaminan pemeliharaan ilahi. Tuhan kita bukanlah Allah yang jauh, yang tidak peduli. Dia adalah Bapa yang Maha Pengasih, yang memelihara burung di udara dan bunga di padang. Apalagi kita, anak-anaknya yang berharga, anak-anaknya yang dikasihi. Kunci untuk mengalami kedamaian di tengah badai kekhawatiran adalah dengan mempraktekkan penyerahan hidup kita. Ini bukan berarti kita ini pasrah tanpa berusaha apapun, tetapi kita dengan sadar, dengan penuh iman, melepaskan beban itu dari pundak kita dan melakukannya, meletakkannya di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Anda siap untuk belajar menyerahkan kekhawatiran Anda hari ini dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Mari kita selami lebih dalam lagi kebenaran ini. Mari kita baca Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, kekhawatiran adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Tetapi ketika ia tumbuh besar dan menguasai hati serta pikiran kita, di mana seolah-olah seluruh hidup kita diliputi oleh kecemasan dan ketakutan, maka kekhawatiran itu berubah menjadi suatu beban yang menyesakkan hidup kita. Sesungguhnya kekhawatiran tidak akan pernah bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Kekhawatiran itu hanya mencuri damai sejahtera kita. Disinilah firman Tuhan datang menawarkan suatu kelegaan dan juga jaminan yang kokoh.
Pemazmur dalam hal ini adalah Daud, seorang yang hidupnya itu penuh dengan gejolak, penuh dengan pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya, dan juga berbagai macam ancaman. Tetapi Daud menemukan jalan keluar yang sangat fundamental atau yang sangat mendasar. Jalan itu tertuang dalam nasihat yang ia berikan, yang mungkin Daud sendiri dia terapkan berkali-kali dalam hidupnya saat dia merasakan kekhawatiran. Yaitu, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Mari kita pelajari, kita perdalam pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, praktek penyerahan. Ini adalah sebuah tindakan iman yang nyata. Kata serahkanlah di sini di sini adalah sebuah perintah, tetapi juga suatu undangan. Ini mengandung arti melempar atau membebankan. Bayangkan Anda saat itu sedang memanggul karung yang berat, penuh batu. Lalu seseorang yang jauh lebih kuat dan mampu berkata, dia berkata kepada Anda, berikan beban itu padaku, biar aku yang membawa. Menyerahkan kekhawatiran bukanlah sekedar mengucapkan, Tuhan, saya sedang khawatir. Ini adalah suatu tindakan iman yang nyata. Sebuah keputusan untuk dengan sengaja melepaskan beban emosional kita dan juga mental dari diri kita, dan kita meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Maka ketika kita berdoa, Tuhan, saya khawatir dan saya akan serahkan segala kekhawatiranku di tangan Engkau. Karena aku percaya Engkau sanggup mengatasi setiap masalah yang ada padaku. Ini adalah suatu ucapan dengan tindakan yang penuh dengan iman. Ini adalah pengakuan tulus bahwa kita ini tidak mampu mengatasi masalah itu sendirian, dan bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu mau menanggung semua beban kekhawatiran kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran, kita ini sebenarnya melakukan suatu pertukaran ilahi. Kita memberikan beban kita, dan sebagai gantinya kita menerima damai sejahtera yang Allah sediakan bagi kita melampaui segala akal kita. Yang kedua, jaminan ilahi bahwa Tuhan akan memelihara engkau. Janji yang mengikuti tindakan penyerahan ini adalah jaminan yang sangat indah. Maka ia akan memelihara engkau. Pemeliharaan ilahi berbicara tentang perhatian, berbicara tentang tindakan Tuhan yang terus-menerus dan penuh kasih dalam mengurus semua ciptaannya, Anda dan juga saya. Termasuk ciptaan yang dikasih, yang Allah begitu peduli, yang Allah begitu mengerti setiap detail dari masalah kita. Tuhan itu tidak hanya menciptakan kita, tidak hanya menciptakan dunia dan alam semesta, dan kemudian setelah diciptakan ditinggalkan begitu saja. Tidak demikian saudaraku. Tuhan secara aktif terlibat dalam setiap detail hidup kita, termasuk saat kita sedang berbeban berat. Pemeliharaan Tuhan ini bukan berarti kita akan terbebas dari berbagai macam masalah. Tetapi di tengah masalah itu, kita ini tidak dibiarkan berjalan sendirian menghadapi masalah itu. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita dimampukan menghadapi masalah itu. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita dimampukan mengambil tindakan yang tidak salah.
Tuhan memberikan kita penghiburan sehingga kita dimampukan tetap bersukacita saat dilanda berbagai masalah. Tuhan menyediakan kebutuhan kita dan Tuhan memberikan kita perlindungan sehingga kita aman dari berbagai macam mara bahaya. Dan semua itu kita perlukan. Tuhan sediakan, Tuhan berikan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Pemeliharaan Tuhan adalah selimut yang hangat di tengah badai yang sedang terjadi, dan tangan yang kuat itu yang akan menuntun kita di jalan yang berbahaya, sehingga karena tuntunan tangan Tuhan, hidup kita, perjalanan kita menjadi aman. Yang ketiga, keteguhan orang benar. Ini menunjukkan suatu hidup yang tidak akan goyah selamanya. Bagian terakhir dari ayat ini adalah suatu penegasan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ayat ini tidak berkata orang benar tidak pernah goyah. Orang benar karena menghadapi berbagai macam tekanan hidup, berbagai macam godaan, berbagai macam tantangan, pasti akan merasakan suatu goncangan yang mungkin menyebabkan orang itu akan terhuyung-huyung. Kita mungkin menangis, kita mungkin berduka, bahkan mungkin beberapa saudara seiman kita menjadi putus asa. Namun jaminannya adalah tidak untuk selama-lamanya. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita goyah sampai kita jatuh sepenuhnya, kalah total, atau bahkan menjadi binasa. Tuhan menopang kita. Tuhan mengangkat kita kembali dan meneguhkan langkah kita. Kejatuhan kita hanya bersifat sementara, bukan permanen. Keberadaan kita tidak akan hilang dari pegangan tangan Tuhan. Ini adalah suatu pemahaman yang membebaskan kita dari berbagai macam tekanan. Ketika badai datang, kita tahu meskipun kita merasa terombang-ambing, ada jangkar kekuatan yang terlihat menahan bahtera kita untuk tidak sampai tenggelam. Jaminan pemeliharaan ilahi Tuhan ini memastikan bahwa orang yang beriman kepadanya tidak akan selamanya dibiarkan tergeletak dalam keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hari ini mempraktekkan iman yang sejati ini. Mari kita inventarisir setiap kekhawatiran yang sedang kita tanggung atau sedang kita panggul. Apakah itu masalah pekerjaan, soal sakit penyakit, soal hubungan kita yang sedang bermasalah dengan orang lain, atau soal masa depan. Kemudian dengan doa yang sungguh-sungguh, lakukanlah tindakan penyerahan itu. Letakkan karung kekhawatiran kita di kaki Tuhan. Tuhan adalah pemelihara yang setia, yang sempurna. Dia sudah menyerahkan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita. Pasti Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Serahkanlah dan hiduplah dalam keyakinan bahwa meskipun dunia di sekitar kita sedang bergoncang, Tuhan yang memegang tangan kita tidak akan pernah membiarkan kita goyah untuk selama-lamanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan,
Engkau tahu segala beban dan kekhawatiran kami tentang tanggungan yang saat ini. Ada kecemasan tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau tentang kesehatan kami. Seringkali kami mencoba memikul semuanya itu sendirian hingga hati kami menjadi lelah dan langkah kehidupan kami menjadi goyah. Hari ini dengan iman kami memilih untuk menaati kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua kekhawatiran ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kami percaya penuh pada jaminan pemeliharaan ilahi-Mu. Jagalah hati dan pikiran kami dalam damai sejahtera-Mu. Kuatkan kami agar kami tidak goyah. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau adalah pemelihara kami yang setia. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang, ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.